Oke, jadi dulu gue selalu ngerasa kalau nafsu itu adalah musuh yang harus gue lawan dan gue basmi setiap hari ya, mati-matian gue melawannya. Tapi seiring gue belajar selama ini, sebenarnya nafsu itu, nafsu seksual ya, itu bisa sebenarnya kita jadikan teman untuk ngupgrade diri kita menjadi lebih baik. Nah, gimana tuh caranya? Jadi simak terus video ini sampai habis. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi nafsu nih kan, kata nafsu ini kan bukan cuman tentang nafsu seksual ya, tapi juga tentang ambisi, nafsu makan, ya rasa malas juga dan lain-lain. Jadi yang gua mau bahas di sini itu lebih ke tentang nafsu seksualnya ya, yang dimana anak muda sekarang seperti yang kita tahu, mungkin ya diantara kita juga ada yang kayak gitu di lingkungan kita, bahwasanya remaja laki-laki sekarang ini rata-rata mereka nggak bisa ngontrol hawa nafsunya, dan akhirnya mereka malah melepaskannya ke beronani atau PMO ya, menonton film porno, film biru. Nah, jadi gimana cara ngelola nafsu itu sendiri? Gimana cara menyadarkan kalau nafsu itu sebenarnya bisa kita jadikan teman? Nah, di sini gua ada 3 cara ya. Yang pertama itu kita sadari kalau itu bagian dari diri kita. Jadi lu sadari kalau nafsu itu adalah bagian dari dirimu, adalah hasrat yang ada dalam dirimu. Hasrat seperti hasrat keinginan lu ingin memiliki sesuatu, hasrat kayak nafsu makan yang kayak gua bilang di awal tadi. Jadi kalau kita menganggap itu bagian dari diri kita, jadi kita nggak akan ngerasa bersalah banget gitu kalau kita punya nafsu seksual, karena gambarannya kan sama aja nafsu itu. Nah, karena nafsu itu bagian dari diri kita, maka kan perasaannya sama nih kayak perasaan nafsu yang lain. Jadi sifat dari nafsu ini dia datangnya hanya sementara. Kan nggak mungkin orang seharian dia malah ngerasa sange terus, ngerasa libidonya tinggi terus, nggak mungkin kan. Ya palingan nafsu itu munculnya 5-10 menit, nafsu seksual. Bahkan pria yang alim aja, yang mereka bisa dibilang orang baik-baik, mereka satu hari pasti ada muncul tuh 1 kali dorongan seksualnya. Apalagi orang-orang yang udah kecanduan PMO yang nggak bisa kendaliin nafsunya itu ya. Jadi itu sadari kalau nafsu adalah bagian dari diri lu, dan sifat nafsu itu sementara, nggak akan di diri lu seharian, berminggu-minggu, bertahun-tahun, nggak akan. Oke, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu anggap nafsu seksual itu adalah sebagai kekuatan besar. Nah, jadi sekarang lu coba bayangin ya, kalau nafsu seksual yang bikin lu pengen PMO itu, yang saat lu lagi di kamar, di rebahan, lagi scrolling, yang tiba-tiba lu ngerasa nafsu lu muncul ya, ngerasa sange, dimana saat dada lu mulai sesak, itu sebenarnya ada kekuatan besar, yaitu kekuatan nafsu tadi. Tapi di situ lu bisa milih, lu mau nyalurin energi yang begitu besar tadi untuk hal yang negatif, hal yang lebih instan, tapi sifatnya udah pasti merusak kayak PMO, atau lu mau gunain nafsu itu sebagai energi, sebagai teman untuk menjalani aktivitas yang notabene-nya berat, kayak misalkan berolahraga atau belajar yang sebenarnya orang malas. Nah, jadi coba deh lu bayangin kalau nafsu itu ibaratkan senjata ya. Jadi, nafsu itu bisa kita jadikan senjata. Lu bayangin senjata itu kayak pedang api, yang dimana kalau lu nggak mau ngendaliin pedang api lu, maka dia bakal ngebakar diri lu sendiri. Tapi kalau lu mau ngejadiin pedang api itu sebagai teman lu, maka lu bisa mengendalikan senjata itu atau pedang api yang gue bilang tadi untuk melawan tantangan-tantangan yang ada di depan. Tantangan-tantangan di sini
yaitu ambisi-ambisi lu. Kayak misalkan pengen bangun badan, atau pengen jadi orang yang lebih rajin, atau lu punya cita-cita yang besar. Jadi lu anggap tantangan-tantangan ini sebagai, ya itulah musuh kalian sebenarnya. Tapi nafsu itulah yang sebenarnya teman kalian. Jadi kalian gunakan nafsu itu, teman kalian, sebagai senjata pedang untuk melawan semua musuh-musuh kalian atau tugas-tugas kalian itu. Nah, jadi cara pengelolaannya, kalau lu mulai ngerasa sesak di dada lu, nafsu itu mulai muncul, lu coba deh langsung bangun, lu cari apa tugas yang di sekitar lu. Misalkan lu mau ngerjakan PR, ya lu langsung kerjakan aja PR itu. Gue yakin lu bakal lebih kuat, gue yakin lu bakal lebih rajin ngerjain PR kalau lu bisa nganggap kalau nafsu itu sebagai energi yang besar untuk ngelawan PR lu nih tadi, alias musuh lu di hari ini tadi. Setelah nonton video ini, ketika kalian mulai ngerasa nafsu, langsung aja kalian push up. Gua yakin lu bakal lebih kuat push up saat lu lagi nafsu-nafsunya ya, lagi nafsu-nafsu seksualnya. Nah, mungkin nanti ada yang nanya, "Bang, gimana kalau kita lagi di tempat umum, Bang? Kayak lagi di tempat umum yang ada ceweknya gitu. Itu mau kita apakan nafsu kita, Bang?" Nah, kalau lagi di dekat perempuan misalkan, kayak di tempat umum atau dengan teman perempuan kalian, lu jangan malah kelihatan kayak cowok mesum, bro. Itu bakal menggelikan banget gitu. Tapi lu gunain nafsu seksual lu saat lu dekat cewek, ya itu normal aja ya cowok ya. Kalau dekat cewek ada aja dorongan gitu. Nah, jadi lu gunain aja itu untuk sebagai senjata lu, biar lu jadi cowok yang maskulin. Nah, saat lu nafsu, lu jangan kayak mata lu kayak orang sakau, tapi lu langsung tegapin diri lu di dekat cewek lu. Terus anggap nafsu itu sebagai bahan bakar lu, sebagai aura yang positif di diri lu, agar lu menjadi cowok yang keren, yang percaya diri saat ada di dekat perempuan. Jadi kalau lu nafsuan, lu nggak bisa ngendaliinya, alias lu kebakar oleh pedang api lu sendiri, lu pasti kayak cowok yang lemah, lembek dekat cewek, kayak culun, pasti kayak gitu, bro. Kalau lu gunain itu sebagai senjata lu untuk menjadi cowok yang keren, ya gue yakin lu bisa jadi cowok yang keren. Lu bisa gunakan senjata atau pedang api lu untuk melawan tantangan yang ada di depan. Jadi asalkan lu tahu ya, cowok-cowok yang keren di luar sana, yang badannya bagus, yang karirnya bagus, yang percaya diri, itu mereka tuh bukan berarti nggak punya nafsu. Mereka juga punya nafsu seksual, tapi mereka bisa menempatkannya. Dan menempatkannya ya kayak gue bilang tadi, coba lu buat gambaran kalau nafsu itu sebenarnya energi atau senjata kayak pedang api gitu untuk melawan musuh-musuh yang di depan. Misalkan lu dipanggil guru lu untuk maju ke depan presentasi. Nah, lu yang tadinya penakut, lu bakal berani kalau lu menganggap tantangan maju ke depan itu sebagai musuh. Dan lu ingat, lu punya nafsu yang sebenarnya itu adalah kawan lu. Jadi pas lu disuruh maju ke depan ya, misalkan untuk presentasi, lu jangan ngomong, "Ah, gua nih lemah, gua mah dikendalikan nafsu seksual, gua mah culun, gak percaya diri." Jangan ngomong kayak gitu ke diri kalian. Kasih afirmasi yang positif. Ngomong ke diri kalian, "Wah, ini musuh di depan. Gua bakal gunakan nafsu yang selama ini muncul di dalam diri gua sebagai energi untuk melawan musuh atau tugas-tugas yang ada di depan gua." Dan percaya deh, lu bakal percaya diri saat berjalan maju ke depan untuk berpresentasi, untuk ngomong. Badan lu akan lebih tegap, mata lu akan lebih tajam, dan ngomong lu akan lebih berwibawa. Jadi kayak gitu ya, cowok-cowok yang percaya diri itu sebenarnya mereka juga punya nafsu kok. Mereka bisa mengelolanya dengan baik. Dan lu juga bisa, lu yang lagi dikendalikan oleh nafsu seksual yang lu anggap buruk nih, lu juga bisa kok menjadikan nafsu itu sebagai teman. Dan lu juga bisa, dan lu berhak banget buat jadi cowok yang keren, bro. Nah, masuk ke tips atau cara yang ketiga mengelola nafsu, yaitu yang ketiga, gunain hormon testosteron sebagai alat untuk menggenggam atau kekuatan untuk menguasai pedang api lu itu tadi. Nah, gimana tuh gambarannya? Jadi hormon testosteron ini ya lu udah pasti pada tahu lah ya, dipelajari di sekolah juga. Kalau hormon testosteron ini hormon
yang lebih banyak diproduksi pada kaum pria atau laki-laki ya. Jadi hormon ini akan membantu pertumbuhan dan juga pertumbuhan sel sperma ya. Ini pertumbuhan di sini maksudnya pertumbuhan otot, suara lu yang jadi berat. Jadi kalau hormon testosteron lu ini tinggi, ini bakal memperlihatkan kalau lu tuh orang yang kuat, yang berwibawa, bukan cowok yang lembek. Jadi maksud gua di sini gunain hormon testosteron itu untuk alat memegang pedang api itu. Nafsu ini kan sebagai pedang bermata dua ya gitu, kalau kita gambarkan pedang api ya. Kalau nggak kita kendalikan maka dia akan membakar diri kita sendiri. Tapi kalau kita gunain hormon testosteron ini untuk memegang pedang itu, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mengayunkan pedang itu ke musuh-musuh kita yang ada di depan atau tantangan-tantangan kita yang ada di depan. Nah, gimana cara ngegunain hormon testosteronnya? Yaitu kita bisa, yang pasti untuk memelihara hormon testosteron ini kita berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Jadi kalau kita udah punya hormon testosteron yang tinggi, saat nafsu kita muncul, gua jamin lu bakal lebih bisa megang senjata atau nafsu itu tadi sebagai alat yang positif untuk melawan tantangan-tantangan yang ada di depan lu. Oke, jadi intinya nafsu itu nggak perlu lu lawan keras banget atau lu musnahkan. Itu adalah bagian dari diri lu. Lu cukup anggap dia ada dan jadikanlah dia teman atau senjata untuk melawan musuh dalam artian tantangan itu tadi ya. Jadi kalau kita udah bisa kontrol nafsu kita, maka kita akan menganggapnya sebagai teman. Saat nafsu itu muncul, kita nggak akan merasa bersalah. Justru saat nafsu itu muncul, afirmasi ke diri kita adalah, wah ini energi yang besar nih untuk melawan tantangan-tantangan atau musuh-musuh gua di hari ini, untuk menjadi bahan bakar gua menuju kesuksesan dan menjadi pria yang hebat. Oke, sekian video kali ini, gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dadah.